Halo, hari ini kita bertemu lagi untuk video tutorial yang membahas tentang activity diagram. Nah, yang pertama kali kalian harus ketahui di activity diagram itu ada namanya workflow. Nah, workflow itu adalah urutan proses bisnis yang terjadi secara sequential. Nah, activity diagram itu sendiri adalah diagram yang menggambarkan kumpulan dari workflow tersebut, di mana activity diagram tersebut akan menggambarkan bagaimana masing-masing aliran itu berawal, keputusan yang mungkin terjadi, dan bagaimana aliran aktivitas tersebut berakhir. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang notasi-notasi yang terdapat pada activity diagram. Sekarang kita masuk ke bagian detail penjelasan dari masing-masing notasi yang saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama, itu ada swimlane. Nah, swimlane itu adalah sebuah kotak di dalam activity diagram yang merepresentasikan aktivitas dari satu orang aktor. Jadi nama di swimlane tersebut akan berupa nama seorang agent atau aktor. Yang kedua itu ada starting activity. Nah, starting activity ini itu berupa lingkaran hitam. Nah, lingkaran hitam itu bulat penuh yang menggambarkan kita memulai aktivitas dari activity diagram. Nah, di mana starting activity ini cuma boleh ada satu di dalam activity diagram. Yang ketiga itu ada ending activity, di mana ending activity ini digunakan untuk mengakhiri sebuah aktivitas di dalam activity diagram. Ending activity ini boleh terdapat lebih dari satu di dalam activity diagram. Yang keempat itu ada transition arrow. Nah, di mana transition arrow ini akan menghubungkan antara satu aktivitas dengan aktivitas lainnya. Yang kelima itu ada activity. Activity itu sendiri adalah proses bisnis yang terjadi pada perusahaan tersebut yang kalian buat. Namun digambarkan dalam bentuk deskripsi singkat saja. Yang keenam itu ada synchronization bar yang split. Nah, synchronization bar yang split ini digunakan untuk menggambarkan dua aktivitas yang dilakukan secara bersamaan. Yang ketujuh, itu ada synchronization bar yang joint, di mana synchronization bar ini digunakan untuk menggabungkan dua aktivitas. Diasumsikan dua aktivitas ini telah berjalan kedua-duanya, maka akan digabungkan lagi baru bisa menjalankan aktivitas yang selanjutnya. Yang terakhir, yang kedelapan, itu adalah decision activity. Nah, bentuk decision activity ini adalah belah ketupat, di mana decision activity ini akan menggambarkan keputusan yang akan diambil. Bisa yes, bisa no. Pada bagian decision activity ini memiliki dua bentuk penulisan. Yang pertama, yang saya sebutkan sebelumnya, berbentuk belah ketupat. Itu hanya untuk menjelaskan keputusan yang menghasilkan jawaban ya atau tidak. Untuk jenis yang satunya, itu adalah jenis decision activity yang menghasilkan keputusan lebih dari dua, bisa tiga, bisa empat, dan seterusnya. Nah, dari soal yang telah kalian baca sebelumnya, saya akan membuatkan proses bisnis dalam bentuk activity diagram. Yang pertama kali kalian harus lakukan adalah membuat swimlane-nya, di mana swimlane tersebut akan diisi oleh aktor, di mana aktor dalam proses bisnis tersebut pertama kali dilakukan oleh bagian gudang. Dan jangan lupa kalian membuat starting activity dalam bentuk bulatan hitam penuh. Kemudian kalian akan melanjutkan membuat activity yang dihubungkan oleh transition arrow, di mana dalam proses bisnis tersebut aktivitas pertama yang dilakukan oleh bagian gudang adalah mengecek ketersediaan kopi. Setelah mengecek ketersediaan kopi, maka akan dilanjutkan oleh decision, di mana notasi untuk decision adalah diamond. Pertanyaan untuk decision-nya adalah apakah stok habis? Jika stok tidak habis, maka dia tidak melakukan apa-apa, maka langsung end. Namun, jika stoknya habis, maka akan dilanjutkan ke aktivitas yang selanjutnya, yaitu bagian gudang akan melakukan permintaan pembelian. Setelah ini, proses selanjutnya akan dilakukan oleh
bagian customer service. Maka dari itu, kita harus membuat satu swimlane lagi untuk enter customer service. Di mana setelah customer service merespon permintaan pembelian yang dilakukan oleh bagian gudang, maka customer service akan membuatkan purchase order untuk permintaan pembelian tersebut. Kemudian setelah itu, setelah barang diterima, maka customer service akan membuatkan surat penerimaan barang. Setelah semua proses berakhir, maka ditutup dengan ending activity. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ending activity boleh terdapat lebih dari satu di dalam activity diagram. Pada decision yang sebelumnya, kalian memiliki jawaban no yang langsung menuju ke ending activity. Kalian dapat menggabungkan ending activity-nya menjadi satu langsung ke ending activity yang terakhir.